Tes 1 2. Kita mulai beberapa detik ke depan insyaallah para jamaah sekalian. Baik, kita mulai para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah di sore hari ini waktu Saudi kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom dan Facebook, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita bersama-sama akan membahas sebuah buku buku yang baru, dan ini begitu masih hangat buku ini ya, ditulis di awal-awal dari bulan Ramadan, karya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar hafizahullah ya, yang berjudul Ramadan dalam Bayang-Bayang COVID-19, di mana penyusun ya atau Ustadz Abu Yusuf, beliau adalah seorang ustadz ya yang aktif menulis ya di majalah Al-Furqan, demikian pula di Facebook beliau ya, demikian pula di beberapa situs yang ada web-web Islami, dan beliau adalah orang yang masya Allah ya, sekali lagi aktif dalam menulis ya, dan beliau berasal dari atau tinggal di Gresik ya, tepatnya di Sedayu. Beliau salah satu pengajar di Pondok Al-Furqan Gresik ya. Dan di antara yang beliau berhasil tulis adalah di bulan Ramadan ini adalah Ramadan dalam Bayang-Bayang COVID-19. Dan buku ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita ya. Pertama, di mana buku ini pertama berisi tentang Ramadan ya, Ramadan secara ringkas ya, keutamaannya dan sebagainya. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa amal-amal yang dianjurkan atau bahkan ada yang diwajibkan juga seperti puasa ya, yang bisa dilaksanakan atau diamalkan seorang mukmin di bulan Ramadan ya. Kemudian beliau isi juga sela-sela masalah itu dengan pembahasan fikih kekinian ya, khususnya di tengah-tengah adanya COVID-19 sekarang ini ya. Kemudian juga beliau isi ya tentang masalah tazkiyatun nufus juga ya, bagaimana sikap kita ya seorang muslim dan sebagainya. Ya, buku ini yang mana kita ketahui insya Allah sangat ringkas ya, tidak sampai 70 halaman. Insya Allah bermanfaat bagi kita, dan mulai pada kesempatan kali ini insya Allah ya bersama-sama kita akan membacanya. Jadi judulnya adalah Majelis Ngaji Kitab ya, kita baca. Seandainya ada yang kurang jelas kita sampaikan ya. Seandainya kita sekedar ngaji bareng-bareng, yaitu membaca bareng-bareng ya, saya membaca, para jamaah menyimak, itu sudah sangat bermanfaat insya Allah ya. Dimana terkadang jiwa kalau baca sendiri malas ya, tapi ketika bersama-sama maka akan ada rasa semangat ya, dan alhamdulillah itu adalah kebaikan ya. Dan dalam beragama kita memang butuh ya support dari teman-teman, butuh satu sama lain saling memberikan semangat, saling menguatkan. Tapi para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, sebagaimana biasa ya metode kita, saya membaca, yang kemudian apa yang kurang jelas ya nanti di syarah dan bisa dilihat di layar bagi yang tidak memegang kitab ya. Silahkan disimak. Taib, beliau ya, hafizahullah, di muqaddimah ya menjelaskan secara ringkas ya sebagaimana ada di situ ya, bahwasanya Ramadan tahun ini ya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya
di mana kita masih diselimuti suasana wabah ya pandemi COVID-19 yang ini sudah berskala internasional ya, bukan hanya nasional atau beberapa negara tapi sudah skalanya internasional. Ya, oleh karena itu ya penting sekali penjelasan tentang bagaimana ibadah di bulan Ramadan ya, khususnya saat wabah seperti ini ya, sehingga corona ini ya, sebagian mungkin kita ketahui bahkan banyak dari manusia yang terinfeksi positif corona ya, hendaknya ini tidak menjadi penghalang kita dalam beribadah pada Allah. Sebaliknya ya, hendaknya menjadi diri kita semakin termotivasi dan semakin bersemangat dalam berlomba-lomba mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau jelaskan bahwasanya tulisan ini adalah merupakan nasihat ya dan penjelasan fikih yang beliau kumpulkan sebagai hadiah ya, sumbangsih beliau untuk dalam rangka menyebarkan ilmu. Dan ini bisa dilihat ya, beliau selesaikan pada 1 Ramadan 1441 di Gresik. Dan ada sesuatu yang unik di sini, apa itu? Beliau tulis di rumah aja. Ya, ini juga tersimpan pesan ya, bahwa kita tetap ketika tidak ada keperluan mendesak hendaknya tetap di rumah saja ya. Dan para jamaah insya Allah sangat paham masalah ini. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian bisa dilihat di situ secara ringkas ya, kita lewati saja untuk daftar isinya ya. Baik, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ya, kita masuk pada pembahasan pertama dari buku ini ya. Ramadan dalam bayang-bayang corona ya, kita baca. Beliau penyusun hafizahullah wa ra'ahu mengatakan bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan panen pahala, bulan yang merupakan sekolah keimanan bagi kita semuanya. Ini mukadimah yang insya Allah sering kita menyimaknya, mendengarnya, tapi tentu jiwa ini ketika terus diingatkan maka akan semakin kuat dan akan semakin paham. Dan itulah ilmu ya. Ketika kita berpindah dari satu buku ke buku yang lainnya, terkadang ada hal-hal yang sama. Tapi dengan terus diulang-ulang, maka diri kita ya akan semakin kuat hafalannya, ingatannya, dan tentu saja bisa jadi sebagai pengingat bagi kita, dan itu sangat berfaedah bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, adalah Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan tibanya bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di dalam bulan ini ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalimat terakhir hendaknya kita camkan dengan benar-benar ya. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa tercegah dari kebaikannya, itu kebaikan dari Lailatul Qadar ya, maka sungguh dia telah tercegah untuk mendapatkannya. Dia telah tercegah dari mendapatkan kebaikan. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ya, oleh karenanya di bulan Ramadan ya, kita berusaha untuk memperbanyak amal saleh ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bolehnya mengucapkan selamat antara sebagian manusia kepada yang lain berhubungan dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira dengan dibukanya pintu surga? Bagaimana tidak bergembira orang yang berbuat dosa dengan ditutupnya pintu neraka? Ya, supaya dia tidak ada kesempatan untuk berbuat kemaksiatan dan kembali pada Allah. Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak bergembira dengan suatu waktu yang saat itu setan dibelenggu? Waktu di mana yang bisa menyerupai waktu semacam ini? Ya, waktu mana lagi yang bisa sama dengan waktu seperti ini? Yaitu di bulan Ramadan. Oleh karenanya hendaknya kita ya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian beliau menjelaskan beberapa keistimewaan keutamaan dari bulan Ramadan. Secara singkatnya, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat utama
dan memiliki beberapa keistimewaan. Nah, di antaranya yang pertama bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, ya, dia tidak safar dalam keadaan sehat, mampu, muslim, balik, berakal, ya, dan untuk wanita tidak haid, tidak nifas, ya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Nah, kalau sudah terkumpul syarat-syarat wajib puasa, maka dia wajib berpuasa. Oleh karenanya ini, selain di surat Al-Baqarah 183, kemudian pada firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasum" di Al-Baqarah 185, ya, kedua ayat ini adalah dalil akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah keutamaan yang sangat agung, di mana Allah menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Rasul-Nya yang mulia pada waktu yang mulia sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Bahkan ini umat Islam dibanding umat-umat sebelumnya adalah, ya, umat yang terbaik. Ya, kuntum khair ummatin, sebagai umat yang terbaik. Bagaimana Allah, ya, yang maha mulia menurunkan kepada Rasulnya yang mulia, ya. Apa itu? Al-Quran yang mulia, ya, yang kemudian pada waktu yang mulia, Lailatul Qadar, ya, sebagai petunjuk bagi sebaik-baik umat, ya. Hadiah yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Di bulan Ramadan ini menunjukkan bulan yang begitu mulia, ya. Tidak sepatutnya seorang menyia-nyiakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan telah tiba, ya, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para setan, ya. Al-Hafidz, ya, Al-Baihaqi rahimahullah berkata, hal itu karena pada bulan Ramadan setan tidak bisa bebas dalam mengganggu manusia sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Karena mayoritas kaum muslimin sibuk dengan puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya yang dapat mengerem syahwat mereka. Dan kita bisa rasakan betul, ya, bahwa di bulan Ramadan ini ibadah begitu mudah, ibadah begitu ringan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Dan ini adalah karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau berkata, para setan tidak bisa berbuat bebas di bulan Ramadan seperti halnya di bulan-bulan lainnya. Perhatikanlah, Nabi SAW tidak mengatakan bahwa mereka terbunuh atau mati. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa mereka dibelenggu. Setan yang dibelenggu terkadang masih mengganggu, tapi tidak sebebas di bulan-bulan lainnya. Ya, mereka tidak dibunuh atau tidak dimatikan, ya, namun mereka dibelenggu, ya, meskipun masih ada gangguan, namun tidak sebebas, ya, di hari-hari yang lainnya. Dan untuk masalah ini, ya, memang ada beberapa pendapat atau penjelasan di antara ulama mengapa di bulan Ramadan masih terjadi kemungkaran, mengapa di bulan Ramadan masih terjadi kemaksiatan, ya. Ini beberapa sebab, ya. Di antaranya, ya, memang di lafaz hadis di antaranya bahwa disampaikan yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, itu setan-setan pembangkang. Adapun yang kelas-kelas bawah masih dibiarkan, ya. Ini di antara pendapatnya. Kemudian juga di antara pendapat ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin. Ya, adapun setan dari golongan manusia, ya, dari golongan manusia itu masih ada, ya, dan terkadang mengganggu, mengajak kepada kemaksiatan dan seterusnya. Ya, sebagaimana di antara pendapat mereka juga, ya, di antara pendapat mereka juga, meskipun setan dibelenggu, tapi masih ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan yang orang ketika terbiasa melakukan kemaksiatan, ya, maka ya sudah seperti itu terus, ketaatan akan begitu berat baginya.
Ya, oleh karenanya kita biasakan diri kita dengan ketaatan sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan berat bagi kita kemaksiatan tersebut dan memacu diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian juga mengatakan ya bahwa ketika setan-setan dibelenggu ya, maka ada jiwa-jiwa yang tidak baik di dalam diri yang kita sering mendengar khatib ya ketika berkhutbah ya mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan pada Allah dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Ya, karena kejahatan jiwa, keburukan jiwa itu bisa apa? Wa min sayyiati a'malina, bisa menumbuhkan amalan-amalan yang buruk. Sehingga Rasul pun mengatakan dan aku berlindung pada Allah dari ya keburukan-keburukan amal-amal kami. Ya, ini di antara sebab mengapa masih ada kemaksiatan, kemungkaran di tengah-tengah bulan Ramadan, di tengah-tengah kaum muslimin. Ini keutamaan yang kedua. Adapun keutamaan yang tiga, ini keutamaan yang begitu luar biasa ya, bahwa adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Allah berfirman ya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar ya, itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ibadah pada malam ini ya sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Padahal umur manusia sangat sedikit yang bisa mencapai angka tersebut ya. Bahkan bukan sebanding ya. Allah mengatakan khairun, ya, lebih baik. Ya, lebih baik itu berarti ya lebih baik, bukan setara, bukan sama ya. Kemudian berkaitan dengan masalah umur manusia yang jarang sampai 80 tahun ya, ke atas, Nabi SAW bersabda, "A'mar ummati baina sittina wa sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku ini antara 60 hingga 70 tahun ya. Yang melebihi umur itu sedikit sekali, dan lebih sedikit atau sangat sedikit yang melebihi umur antara 60 sampai 70 ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi kalau dia dipertemukan hingga beberapa kali dengan bulan Ramadan ya. Aduhai alangkah besarnya karunia Allah pada hambanya yang lemah. Sungguh ini adalah keutamaan yang sangat agung bagi bulan Ramadan. Ya, karena malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan saja. Iya benar. Ini sudah luar biasa yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lainnya, tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya selama setahun ya, sepanjang tahun. Kemudian di antara keutamaannya ya, bahwa bulan Ramadan adalah pelebur dosa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Ya. Salat 5 waktu ke salat berikutnya, itu antara salat 5 waktu yang ada ya. Kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pelebur dosa ya yang ada di antara keduanya ya, apabila atau selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu, demikian pula Jumat yang satu menuju Jumat selanjutnya, yaitu pelaksanaan salat Jumat ya, atau demikian pula Ramadan yang satu menuju Ramadan selanjutnya. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ya, syaratnya jauhi dosa-dosa besar. Ya, jauhi dosa-dosa besar. Ketika melakukan dosa besar, bertobat pada Allah, ya, tobat nasuha. Alangkah agungnya keutamaan tersebut karena kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak melakukan dosa. Kita sangat mengharapkan terhapusnya dosa. Ya Allah, ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Allahumma amin. Ya, kita manusia yang sangat lemah. Ya, sangat lemah sekali. Ya, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Ya. Yang kemudian kesalahan tersebut jangan ditambah dengan kesalahan lagi, yaitu tidak mau bertobat, malah membangkang, sombong kepada Allah, ya, tidak mau berdoa karena merasa atau meyakini dengan keyakinan yang salah, dosa orang yang doa orang yang berdosa itu tidak diterima. Ini kesalahan. Ya, jangan malah suudzon dia berdosa, malah melakukan suudzon pada Allah atau berprasangka buruk pada Allah. Berdosa taubat ya, dan selama dia hidup maka tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Maksudnya bagaimana? Ya, sekarang dia bertobat ya, kemudian berusaha untuk lurus, ya pasti nanti akan berdosa lagi, melakukan kemaksiatan lagi, ya. Yang kemudian setelah itu ya kewajiban adalah bertobat lagi. Kewajibannya adalah bertobat lagi. Jelas Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Bahwa setiap anak Adam, setiap manusia itu banyak dosanya, banyak berbuat dosa dia.
Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sebagaimana bulan ini adalah bulan penuh dengan ampunan ya. Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sering kita lewati dan insya Allah pun sebagian dari kita hafal. Ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Yakni, barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan terhadap berita-berita Al-Quran, tentang kabar-kabar Al-Quran ya, dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, tentang kewajiban dan keutamaan puasa ya. Nah, ini dia meyakini semua itu, mengimani semua itu ya. Dan ikhlas, ihtisaban, ikhlas ya, hanya mengharap pahala Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan yang lainnya. Yang beliau sampaikan hanyalah sebagian saja ya. Selanjutnya para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Ada tipe manusia dalam menghadapi bulan puasa ya. Saudaraku, andai saja kita sebagai pebisnis lalu mengetahui ada momentum, ada waktu, ada kesempatan bisnis yang sangat menjanjikan dengan sedikit modal tapi meraup keuntungan yang besar, kira-kira apakah ada seorang pebisnis yang akan menyia-nyiakannya? Ya, tentu saja tidak. Ya, begitu juga dengan kesempatan bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan ya sebelum kesempatan itu hilang. Ya, jangan disia-siakan sebelum kesempatan tersebut hilang. Ya, tidak ada modal. Ya, kita tidak modal apa-apa. Allah berikan semuanya pada kita. Tinggal kita apa? Tinggal tugas kita melaksanakan amal soleh dan itu insya Allah ringan. Ya, yang wajib dahulu yang kita jaga, kemudian yang sunnah-sunnah kita berusaha untuk memperbanyaknya. Ya. Dalam menghadapi momentum indah ini, itu bulan Ramadan ini, manusia terbagi menjadi dua. Secara globalnya mereka terbagi menjadi dua golongan. Pertama, ya, golongan pertama golongan yang sangat merugi. Karena tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan senda gurau, banyak tidur, jalan-jalan, nonton film, bahkan ya maksiat jalan terus ya. Bahkan maksiat jalan terus. Ini jangan sampai seperti ini ya. Jangan dia isi dengan senda gurau, dengan candaan, dengan hal-hal yang sia-sia ya. Canda boleh secukupnya ya. Demikian pula tidur ya, secukupnya ya. Meskipun masing-masing antara satu dengan yang lainnya ya, untuk masalah tidur ini berbeda ya, hajatnya berbeda ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ya, anggota Hay'ah Kibar Ulama di sini ya, ketika ditanya apakah seorang itu tidur 6, 7 atau 8 jam ya, maka satu sama lain hajatnya berbeda-beda ya. Ada orang yang biasa tidur beberapa jam saja sudah cukup, namun ada yang butuh lebih dibanding dengan yang lainnya. Jalan-jalan ya. Adapun untuk jalan-jalan ya, insya Allah secara umum ini hampir tidak bisa ya. Dan untuk jalan-jalan di Arab Saudi khususnya ya, dan kita yang tinggal di Dammam di sini ya, kalau malam ya tidak bisa, sore juga tidak bisa ngabuburit ya. Hari ini banyak SMS, banyak WhatsApp masuk ke saya ya. Disampaikan ada 2 video ya. Pertama video di malam hari lockdown dibuka ya. Yang kemudian itu dinisbatkan ke Arab Saudi. Ya, padahal itu adalah di Emirat dan jelas suara dari mereka bahwasanya itu adalah Emirat ya, seperti itu di Uni Emirat Arab ya. Yang kedua, video ada orang yang nyupir siang hari ya. Saya tidak lihat sampai habis videonya ya. Yang lockdown sudah dibuka ya, boleh jalan-jalan ya. Padahal realitanya tidak demikian. Ya, realitanya tidak demikian. Dan ini kabar mungkin untuk teman-teman yang di Indonesia yang terkadang tanya-tanya ya masalah sini, bahwa di sini lockdown ya, atau dibukanya jam malam itu hanya dari pukul 9 sampai pukul 5 saja. Ya, adapun siang hari ya orang keluar untuk memenuhi hajat ya, mereka masih diperbolehkan. Hanya saja tetap himbauan dari pemerintah ya, tidak keluar kecuali mendesak. Ya, ini yang pertama. Kemudian juga wallahu alam
masih ada peraturan juga bahwa anak umur 15 tahun itu tidak boleh masuk mall, ya. Anak umur 15 tahun tidak boleh masuk tempat-tempat apa namanya, toko-toko supermarket, ya. Dan saya saksikan 2 kali hal ini, ya. 2 kali ada satu orang sepertinya dari Mesir membawa anaknya mungkin sekitar 11, 12, 13 tahun, ya anaknya suruh masuk lagi di mobil, ya. Kemudian yang kedua kali orang Saudi di sini, ya anaknya masih sekitar SD atau awal SMP, ya. Awalnya masuk ke dalam, setelah ketahuan oleh satpamnya, akhirnya pun disuruh kembali ke mobilnya lagi. Tidak boleh masuk, ya. Dan ini untuk kemaslahatan mereka, ya. Yang kemudian ketika beberapa mal dibuka atau mal-mal dibuka juga itu pun sangat ketat, ya. Aturannya sangat ketat, ya. Tidak seperti mungkin kabar-kabar kalau sudah dibuka lockdown-nya, ya, tidak diberlakukan lockdown lagi maka sudah bebas sama sekali. Tidak demikian, ya. Luar biasanya Arab Saudi itu berita-berita seperti ini, ya, digoreng, ya. Yang kedua, apalagi ketika berkaitan dengan masalah urusan agama, ya, urusan-urusan dunia saja mereka goreng oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, ya. Yang kedua ketika urusan agama, ya, dijelek-jelekkan Arab Saudi dan seterusnya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat tidak patut sekali, ya. Baik, nonton film, ini juga, ya. Ketika masa seperti ini, ya, karantina kita di rumah masing-masing, ya jangan dihabiskan waktu yang ada untuk nonton film, ya. Ya. Kalau mau nobar silahkan, ya. Tapi nobarlah kajian, ya, belajar bahasa Arab bareng, belajar nahwu shorof, ya. Kajian-kajian di TV-TV channel-channel yang bagus, ya, ustadz-ustadz yang bagus, ya. Silakan, ya, bersama-sama, suara dibesarkan, ya, secukupnya, jangan sampai ganggu tetangga juga, ya. Ya, atau menyimak murotal atau hal-hal yang bermanfaat, silahkan, ya. Jangan menghabiskan waktu dengan nonton film, sinetron, bahkan bisa jadi ketika orang-orang yang semangat khatam Al-Quran di bulan Ramadan bisa khatam sekali atau ada yang 2 kali atau bahkan lebih, dia malah setiap malam khatam satu film. Wah, subhanallah, 30 judul selesai itu, ya. Itu di bulan Ramadan, tidak tahu di luar dari bulan Ramadan, ya. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Dan naudzubillah dengan hal-hal semacam ini menghabiskan waktu tanpa ada faedah, ya. Udah gitu filmnya yang aurat yang diumbar sana kemari, ya. Kalau sudah terbiasa ya sudah, lama-lama hilang sensitivitas, ya. Tidak sensitif lagi dengan hal seperti itu, ya. Ya, oleh karena kemudian beliau mengatakan bahkan maksiat jalan terus, ya. Ini naudzubillah hal seperti ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang merugi yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, raghima anfun, ya. Raghima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Apa artinya? Ya, sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang merugi. Dia mendapatkan bulan Ramadan namun ternyata hal tersebut, ya, tidak menjadikan dirinya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti ini. Dan pernah, ya, beliau itu mengucapkan ataupun mendengar kalimat ini dari malaikat Jibril dan beliau aminkan 3 kali, ya. Beliau mengamini, ya. Dan diantaranya adalah orang yang seperti ini, bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, ya, memudahkan kita dalam mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak waktu yang ada dengan ibadah-ibadah, maksimal dalam berdoa dan sebagainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kita dengan amal soleh selepas bulan Ramadan. Allahumma amin. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang beruntung, yaitu orang yang meraih pahala di bulan ini dengan memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, untuk amalan-amalan yang mulia apa saja nanti insyaallah disampaikan oleh beliau, ya. Ini golongan, 2 golongan. Jadilah golongan yang kedua, jangan menjadi golongan yang pertama. Kemudian para jamaah, beliau membuat tema selanjutnya, bulan puasa, bulan panen pahala. Ingatlah wahai saudaraku tercinta, ya. Subhanallah. Ini kalimat indah, ya, dari orang yang berilmu, ya.
sebagai kecintaan beliau, termasuk kecintaan para ulama ya. Mereka memberi nasihat ya melalui buku, melalui tulisan singkat dan sebagainya kepada umat secara umum ya. Dan khususnya kepada kaum muslimin. Ini adalah bukti cinta mereka orang-orang yang berilmu ya. Perhatian mereka kepada kita. Ingatlah wahai saudaraku tercinta ya, bahwasanya tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan mulia ini. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu berRamadan bersama kita, namun mereka kini sudah tiada. Bahkan ingatlah bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapati Ramadan hingga sempurna. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai hari keberapa ini? 7 ya. Alhamdulillah 7 atau 8. Ya, namun masih sangat kurang sepertinya ibadah yang kita persembahkan, kita suguhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kita berusaha untuk lebih sempurna lagi. Ya. Oleh karena itu, janganlah kita membuang waktu di bulan ini dengan sia-sia. Ya. Jangan sampai membuang waktu dengan sia-sia. Ya, di awal Ramadan, ya, hari Jumat, ya, pada saat itu saya mendengar kabar dari teman ya bahwasanya ayahnya meninggal dunia. Ya subhanallah. Nikmat ya meninggal di hari Jumat. Ya belum sempat berpuasa, ya belum sempat berpuasa. Wallahu a'lam pagi hari jam berapa? Ya, malamnya kemarinnya berapa hari sebelumnya masih santai ngobrol dengan keluarga. Kemudian di awal Ramadan meninggal dunia. Dan sampai hari-hari ini pun kita mendengar hal semacam ini ya. Ya. Demikian pula tadi sempat lihat-lihat membuka-buka Facebook ada kabar bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Saudara ada teman tetangganya yang meninggal dunia ya. Demikian pula kemarin juga ya kita dari keluarga di Indonesia dari keluarga istri ya calon cicit dari ibu mertua pun meninggal dunia ya. Nah ini kabar wafat tidak peduli umur berapa ya sering kita dengar seperti ini ya. Oleh karenanya ya selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah ya, kita berusaha untuk maksimal ya meskipun itu tidak mudah namun kita usaha, pokoknya usaha dan terus usaha ya. Jangan pantang mundur, jangan patah semangat, jangan mudah suudzon pada Allah, terus husnudzon, terus pokoknya terus dan terus ya. Usaha ini insya Allah akan senantiasa diberikan pahala, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menasihati, rancangkanlah beberapa amalan ini agar engkau meraih panen pahala di bulan mulia. Bersemangatlah melakukannya dan berdoalah agar Allah memberikan kemudahan untuk melakukannya dan menerima amal ibadah kita semuanya. Nah ini ya, selain kita berencana dan memang kita hanya bisa berencana, ya kita berdoa mohon pada Allah agar diberikan kemudahan, mohon agar diberikan taufik ya. Dan setelah bisa melakukannya, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini dan secara umum ibadah-ibadah kita semuanya. Berikut ini beberapa amalan dan panduannya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Allahumma amin. Apa saja? Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa hukumnya adalah wajib ya. Ini kita baca saja ya. Setiap muslim yang balik, berakal dan tidak memiliki uzur ya. Jadi wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal dan tidak memiliki uzur. Dengan kata lain ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya. Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, pertama dalil Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini jelas diwajibkan berarti wajib ya. Dalil hadis Ani Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwa saya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan.
Nah ini, ya, ini termasuk bangunan Islam yang disebut dengan rukun Islam yang 5. Dan yang terakhir adalah menunaikan haji bagi orang yang memiliki kemampuan. Jadi dalil dari Al-Quran sudah, dari hadis sudah, sekarang dalil ijma. Ya, ini pun merupakan ijma dari para ulama. Para ulama telah bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa mengingkari atau meragukan kewajibannya, maka dia kafir. Ya, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Benar. Ya. Dalam masalah ini tidak ada uzur kecuali orang yang jahil karena baru masuk Islam. Ya. Sehingga belum tahu kewajibannya, maka dia perlu diajari. Ya. Karena ini termasuk sesuatu yang diketahui, satu yang penting yang telah diketahui oleh umumnya manusia. Ya, sehingga siapa yang mengingkari atau meragukan kewajibannya, maka dia keluar dari lingkaran Islam. Adapun orang yang tidak berpuasa tetapi mengakui kewajibannya, maka dia berdosa besar, ya. Dia berdosa besar namun tidak kafir, ya. Orang yang wajib, dia meyakini wajib puasa itu, tapi mungkin malas-malasan, ya. Ya, atau karena sebab yang lain, ya, maka orang ini berdosa besar karena dia meninggalkan salah satu dari rukun Islam, tapi dia tidak sampai keluar dari syariat. Nah, ini kemudian masalah kekinian yang beliau bahas, ya, bagaimana puasa saat wabah. Ya. Puasa saat suasana wabah kita dapat klasifikasi, ya, menjadi dua. Beliau kelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, bagi keumuman kaum muslimin atau muslimat yang tidak memiliki udzur, ya, orang yang tidak memiliki alasan syar'i untuk meninggalkan, maka hukumnya wajib bagi mereka tetap melakukan ibadah puasa karena puasa tidak membahayakan saat ini, ya, tidak membahayakan saat ini seperti dinyatakan oleh WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia. Bahkan riset membuktikan bahwa puasa sangatlah bagus untuk kesehatan. Ya, ini sesuatu yang jelas, ya. Hanya saja hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat, maka hadisnya adalah tidak sahih. Dan seseorang ketika berpuasa niatnya jangan mendapatkan kesehatan, ya. Niatnya bukan supaya sehat, ya. Kemudian keutamaan atau keikhlasan ditinggalkan. Ini tidak benar, ya. Tadi Rasulullah SAW sebagaimana sudah kita sampaikan mengatakan man shoma Ramadan, ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Nah, ini karena iman, meyakini Al-Qur'an, hadis, meyakini kewajiban puasa, meyakini keutamaannya, ya. Ini iman dengan semua itu, ya. Wahtisaban, dan mengharap pahala Allah. Ini mengharap ridha Allah semata, ya. Mengharap ridha Allah semata, ya. Sebagian ketika termasuk kesalahan ketika berpuasa niatnya supaya sehat, ya. Niatnya supaya sehat. Ini termasuk apa? Termasuk mengharapkan dunia, ya. Dan amalan yang seorang mengharapkan dunia maka pupus, ya, tidak ada pahalanya. Hal ini telah diakui dalam dunia kedokteran bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia, menyembuhkan dari berbagai penyakit ganas. Dengan sedikit makan, anggota pencernaan dapat istirahat, cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan dapat keluar dan hilang. Semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya. Ya benar, pasti ada hikmahnya di balik itu, baik kita mengetahui ataupun tidak, ya. Ini untuk ketika orang dalam keadaan sehat, ya, dia wajib berpuasa, syarat-syaratnya terpenuhi, ya, maka kewajiban harus dilaksanakan. Ya, ketika dia atau mereka tidak memiliki uzur. Adapun yang kedua, bagi kaum muslimin yang memiliki uzur, setidaknya ada dua golongan yang sangat berpotensi mendapatkan uzur tidak berpuasa, yaitu pertama pasien COVID-19, yaitu mereka yang terinfeksi atau terdeteksi positif dengan virus ini, ya. Allah mewajibkan puasa Ramadan dan dia memberi kemudahan pula. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan para hambanya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Ini adalah kemuliaan, keutamaan dari Allah, ya. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ya, lalu dia berbuka. Pertama apa tadi? Sakit. Yang kedua dalam perjalanan, ya, sakit atau safar, ya. Lalu dia berbuka, dia tidak berpuasa pada hari itu, maka wajiblah baginya berpuasa, yaitu menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.
ya di hari-hari yang lain di luar Ramadan, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, ini apa? Beberapa ayat tidak diterjemahkan, ya, mungkin ada sedikit kesalahan mungkin ya. Baik, jadi Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran, ya. Tidak ingin memberikan kesulitan pada kita, ya. Dan ini prinsip ataupun kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan hendaknya kita pun demikian pula berusaha untuk berpegang dengan prinsip ini, ya. Di antara sabda Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, berilah kemudahan pada orang, jangan berikan kesulitan, ya. Kita ketika bisa mempermudah, mengapa dipersulit? Ya, jangan dibalik, ketika dipersulit mengapa dipermudah? Ini sebagian orang, ya, di tempat-tempat tertentu yang diamanati dengan jabatan-jabatan tertentu kemudian memberikan kesulitan pada orang-orang, ya, maka itu adalah kezaliman, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngurus surat ini, ngurus surat itu, ya tidak selesai-selesai, ya ternyata orangnya minta angpau, minta pulus. Nah, ini tentu ya keburukan, ya. Dia minta bayaran di situ padahal asalnya gratis, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada orang-orang yang seperti itu, ya. Atau kalau tidak semoga diganti dengan orang-orang yang amanat yang lebih baik daripada mereka-mereka itu, ya. Terkadang mengambil atau menzalimi masyarakat yang sudah jatuh, yang sudah miskin, tidak punya apa-apa, masih saja mereka tega dengan hal-hal semacam itu. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka, atau kalau tidak Allah semoga mengganti dengan orang-orang yang jauh lebih mulia, jauh lebih amanah daripada orang-orang seperti itu. Baik. Nah, untuk orang yang sakit itu terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang sakitnya terus-menerus, ini sakit menahun, ya, berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa. Karena keadaan sakit seperti itu tidak bisa diharapkan untuk berpuasa, ya benar. Orang yang keadaan sakitnya seperti ini, maka hendaknya dia memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya, untuk satu hari yang dia tinggalkan, dia beri makan satu orang miskin. Ketika 30 hari ya berarti 30 orang miskin. Ya, bisa caranya dengan dia memasak, ya, nasi plus lauk pauk, kemudian undang 30 orang kalau seandainya 30 hari, ya. Dia undang 30 orang makan di rumahnya. Atau kalau tidak dibungkus, ya, atau mungkin beli nasi plus lauk pauk dibungkus, ya, satu bungkusnya itu, ya, yang tentu saja bukan yang murahan juga, ya, yang sedang atau bahkan baik, ya. Yang kemudian diberikan kepada 30 orang. Atau kalau tidak dengan memberi beras, ya, masing-masing untuk setiap harinya, yaitu sebanyak setengah dari zakat, dari bilangan zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau sekiranya zakat fitri itu 3 kilo, maka berarti setengahnya 1,5 itu untuk satu harinya, tinggal dikalikan 30. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu untuk orang yang sakit dan tidak ada harapan. Ya, di tengah-tengah kita, ya, di tengah wabah seperti ini juga, ya, ada orang-orang yang seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, orang yang sakitnya bisa diharapkan sembuh, ya, seperti sakit panas dan sebagainya. Orang yang sakit seperti ini tidak lepas dari 3 keadaan, ya. Ini terlepas dari perincian sakit macam-macam, ya. Namun ini yang yang beliau sampaikan tentang keadaannya. Pertama, puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakan, ya. Ketika orang yang sakit tersebut bisa berpuasa dan tidak membahayakan dan tidak berat baginya, maka wajib baginya untuk berpuasa karena dia tidak memiliki udzur. Jadi udzur sakit tersebut, ya, bukan udzur yang sesungguhnya. Ya, orang mungkin hanya panas-panas ringan, ya, dan dia bisa berpuasa dan tidak membahayakannya. Seandainya berpuasa sehari pun tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Maka dia tetap wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa memberatkannya. Puasa memberatkannya. Akan tetapi tidak membahayakan dirinya. Dalam keadaan seperti ini maka dibenci untuk puasa. Karena apabila puasa berarti dia berpaling dari keringanan Allah. Padahal dirinya merasa berat. Nah, kalau dia merasa keberatan, ya, apalagi tapi tidak membahayakan dirinya, ya, maka dalam hal ini makruh baginya untuk berpuasa. Yang lebih baik baginya adalah berbuka. Ya, itu adalah keringanan dari Allah. Hendaknya dia menerima keringanan tersebut. Ya. Kemudian itu tadi yang kedua. Adapun yang ketiga, puasa membahayakan dirinya.
ya, berat dan membahayakan, ya. Bahkan bisa jadi mungkin mengancam jiwanya. Maka haram baginya untuk berpuasa. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh dia berpuasa. Karena apabila puasa berarti dia mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri, ya. Allah berfirman, "Wala tulqu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Ya, Allah Maha Penyayang, jangan bunuh diri dari kalian dengan hal tersebut, itu dengan puasa. Meskipun hukum asalnya wajib, tapi dia memiliki uzur. Uzurnya sangat syar'i tentu saja, ya. Oleh karenanya dia tidak boleh berpuasa, ya. Untuk mengetahui bahaya atau tidaknya puasa bagi yang sakit bisa dengan prediksi kuat diri sendiri kalau puasa akan berbahaya pada dirinya, ya. Dan terkadang kita tahu diri kita ini kalau berpuasa berbahaya atau tidak, ya. Bisa lemah, bisa lemas, ya, bisa mungkin bahkan pingsan atau bahkan bisa membawa kepada kematian, ya. Maka ini bisa diprediksi oleh diri kita sendiri atau atas diagnosa dokter yang terpercaya atau dokter yang melihatnya, ya, kemudian mengatakan tidak boleh berpuasa, ya. Maka kapan saja seorang yang sakit tidak puasa dan termasuk golongan ini, hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan apabila dia sudah sembuh dan sehat, ya. Kalau sudah sembuh selepas Lebaran, ya, di bulan Syawal atau mungkin Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau kapan ketika sudah sehat kembali, maka wajib mengqadanya. Apabila dia meninggal dunia sebelum dia sembuh, maka gugurlah utang puasanya. Karena yang wajib baginya adalah mengqadha puasa di hari yang lain yang dia sudah mampu melakukannya, sedangkan dia tidak mendapati waktu tersebut, ya. Ya, kalau dia meninggal dunia, ya, belum sampai mengqadha, maka Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuninya. Lalu para jamaah, ada masalah yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah bagi tim medis yang menangani COVID-19. Ya, kita mengetahui mereka benar-benar berat tugasnya, ya, mengenakan pakaian hazard atau pakaian tertentu mereka, dan itu pun sampai beberapa jam tidak boleh dibuka, ya. Bahkan untuk minum pun terkadang sulit, ya. Untuk minum pun terkadang sulit, dan itu sudah beberapa rangkap mereka kenakan, ya. Sehingga ya kemudian bukan hanya setelah itu mereka diam duduk, ya, tapi ke sana kemari untuk menangani orang yang terinfeksi, ya. Oleh karenanya dengan kita tetap tinggal di rumah, kita duduk di rumah, ya, di satu sisi menaati perintah dari pemerintah, ya. Demikian pula di sisi yang lainnya, ini pun kita memberikan kemudahan pada mereka tim medis, ya, telah membantu mereka, meringankan beban mereka, ya. Betapa berat mereka ketika ada pasien-pasien yang terus menumpuk, ya, tugas mereka semakin banyak. Oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, beberapa dokter di Indonesia meninggal dunia, ya, beberapa perawat tim medis mereka pun meninggal dunia, ya. Sebagian memang ada yang terkena COVID, tapi sebagian yang lainnya, ya, mereka karena kelelahan, kecapean, ya. Maka itu hendaknya kita ini berpikir dengan benar-benar jernih, ya, benar-benar tidak dengan hawa nafsu, ya, sehingga ya diri kita akan selamat dan mereka pun ringan menjadi beban mereka ringan, ya, dengan orang-orang yang tidak banyak, ya, hanya terbatas. Baik, terlepas dari itu kita baca di sini bagaimana untuk tim medis yang menangani COVID-19. Pada asalnya, para ahli medis tetap wajib untuk berpuasa, ya, kecuali jika menurut prediksi kuat bahwa puasa memberatkan dan membahayakan dirinya, maka boleh baginya untuk berbuka dan harus menggantinya di lain waktu, ya. Dan beberapa pertanyaan dilayangkan, ya, kepada ustadz-ustadz yang kemudian masuk kepada kita juga, ya, ini bagaimana dengan puasa mereka? Maka ini jawabannya, ya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan pada para sahabat saat Fatuh Makkah, saat penaklukan kota Makkah, ya, untuk berbuka puasa agar kuat menghadapi musuh dan tidak lemah, ya. Dan inilah yang difatwakan dan dipraktikkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saat perang melawan Tatar, ya. Kemudian Lajnah Daimah sebagai komisi fatwa Arab Saudi yang berisi para ulama di sini, ya. Mereka mengatakan seandainya orang berpuasa butuh untuk berbuka puasa di tengah puasa, ya,
Saya ulangi, seandainya orang berpuasa butuh untuk berbuka puasa ya di tengah puasa, yaitu ketika sedang berpuasa, ya, jika tidak berbuka maka akan membahayakan dirinya, maka boleh baginya untuk berbuka puasa karena kondisi darurat dan menggantinya pada hari lain setelah Ramadan ya. Jadi kesimpulannya bahwa mereka orang-orang yang bekerja sebagai tim medis yang khawatir 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 membahayakan dirinya pekerjaan tersebut ya, kelelahan bisa bisa menjadikan dirinya sakit ya, intinya membahayakan dirinya, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ketika dari mereka ada yang memiliki kerjaan yang hanya ringan saja, tidak mengganggu, maka tidak diperbolehkan ya. Kewajiban mereka adalah tetap berpuasa. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, masalah yang pertama ya, berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah apa saja. Yang pertama adalah puasa ya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, masalah salat ya. Kita lanjutkan. Yaitu yang kedua, salat di rumah. Pemerintah dan ahli medis menganjurkan untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah untuk meminimalisir terjangkiti virus corona ya, supaya rantai penyebarannya terputus. Hal ini juga yang terus digalakkan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona tidak meluas. Salah satu ucapan Presiden Bapak Jokowi ya, hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada beliau ya, meluruskan langkah beliau dan memberikan beliau teman-teman dekat yang baik ya, yang benar-benar memperhatikan kemaslahatan umat ya. Apa kata beliau? Saatnya sekarang ini bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Dan ini yang kita rasakan sekarang ya, kerja dari rumah ya, kemudian belajar di rumah ya, secara online ya, kemudian demikian pula beribadah kita pun di rumah, di antaranya salat 5 waktu. Maka hendaknya kita menaati himbauan ini agar kita selamat dari wabah, tidak tertular dan tidak menularkan virus pada orang lain. Karena bisa jadi orang yang terinfeksi itu sehat sebagaimana yang kita dengar bersama ya, sehingga tidak menularkan kepada orang lain seandainya kita yang terkena, dan orang lain pun tidak menularkan kepada kita seandainya dia terkena. Dan ini saatnya bagi kita ya menjadikan rumah kita berkah dengan ketaatan pada Allah. Ya. Kita makmurkan dengan amal saleh ya, seperti puasa, salat, membaca Al-Qur'an, mendidik istri dan anak untuk menuju surga Allah. Ya, berikut beberapa panduan tentang salat selama di rumah. Sebelum kita bahas, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, yang sangat disayangkan memang sebagian dari kaum muslimin mungkin karena selama ini belum mendapatkan panduan bagaimana mereka seputar Islam yang benar ya. Ini sangat disayangkan. Bisa dikatakan sebagian dari mereka kurang mendengar himbauan dari pemerintah ya dalam masalah ini. Ya, padahal kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan seandainya sudah terinfeksi, sebagaimana sudah saya sampaikan, itu yang kerepotan itu nanti bukan dirinya sendiri, ya, tapi tim medis, ya, Dan nanti pun akhirnya dia sendiri yang merugi. Oleh karenanya, ya, kita dengar seperti beberapa orang ya yang mengikuti jamaah tertentu kemudian mengikuti ijtima di goa ya, yang kemudian mereka pulang membawa oleh-oleh ya, sebagian dari mereka tentu saja. Oleh-olehnya apa? Virus ya, virus corona ya. Akhirnya mereka pun masuk rumah sakit ya. Akhirnya dari mereka ada yang dari Banyumas, saya sempat lihat videonya, akhirnya minta maaf kepada bupati atau gubernur, pemerintah daerah ya, kemudian kepada masyarakat secara umum ya. Karena apa? Itu kurang mengindahkan himbauan dari pemerintah dalam masalah ini. Dan ulama pun telah menjelaskan masalah ini juga ya. Hendaknya didengarkan ya. Kemudian bahkan saya pun mendengar juga dari mereka yang ikut seperti itu ya, kemudian pulang membawa virus, menularkan pada yang lainnya. Dianya sembuh, yang lain yang tertular meninggal dunia. Nah, ini kezaliman ya. Jelas ini merupakan kezaliman, dia menjadi penyebab, dan dia karena tidak mengindahkan, tidak mendengar himbauan dari pemerintah
tidak mendengarkan himbauan nasihat dari para ulama ya. Orang-orang seperti ini ya hendaknya semakin rajin belajar agama supaya mereka bisa benar-benar ya dalam beragama itu berdasar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, yang benar, tidak mengikuti hawa nafsu. Karena yang sangat disayangkan sebagian orang secara zahirnya ya jenggotan, celaan, celananya tidak isbal, pakaiannya seperti orang-orang Pakistan atau pakai thawb, pakai jubah ya. Namun untuk masalah keilmuan saya katakan nol besar, ya. Nol besar. Saya dulu ingat tahun 2001 kalau tidak salah ya sakit masuk rumah sakit ya. Setelah cek sebelumnya, cek darah ternyata sakit demam berdarah plus hepatitis ya. Sakit hepatitis, sakit kuning ya. Yang kemudian di rumah sakit ya, di ruangan yang sama ada orang yang modelnya seperti itu tadi ya, orang sudah berumur sekitar 50 tahun ya. Beberapa hari saya di rumah sakit tidak pernah melihat orang ini sholat ya. Tidak pernah melihat orang ini sholat ya. Kita atau saya pada saat itu yang baru beberapa bulan atau beberapa tahun belajar agama sudah paham sholat itu wajib ya. Sholat itu wajib, dalam keadaan sakit pun wajib, dalam keadaan safar wajib ya. Orang ini tidak pernah sholat ya. Saya datang anaknya waktu itu di sekolah Kadi Gontor, ngobrol dia pakai bahasa Arab ya. Terkadang saya pun ngobrol dengan bahasa Arab ya. Yang ngobrol-ngobrol ternyata ya itu dari orang-orang seperti itu. Ini yang sangat disayangkan. Bahkan di sebagian daerah ya, orang-orang seperti ini membuat keributan ya. Luarnya pakaiannya syar'i tapi ternyata malah memukuli ustadz atau memukuli orang dan sebagainya. Ini naudzubillah ya. Oleh karena para jamaah rahimanillah wa iyyakum, kita berusaha terus untuk meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, keilmuan beliau dan sebagainya ya. Dan Islam itu bukan hanya luarnya saja, tapi luar dalam ya. Ibadah-ibadah masalah hati ya, itu banyak sekali ya. Bagaimana masalah tawakal, masalah kesabaran, masalah keyakinan, masalah ikhlas ya, masalah sabar, masalah syukur dan sebagainya. Ya, itu pun harus harus terus untuk dipelajari ya, dan terus berusaha kita untuk mengamalkannya. Nah, kalau sudah seperti ini siapa yang kerepotan ya? Pemerintah, tim medis, mereka kasihan ya dengan adanya orang-orang seperti ini, dan itu menyebar ya di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga, ada yang ke Malaysia dan tempat-tempat yang lainnya. Kalau sudah seperti itu ya, maka dia sendiri yang merasa kerepotan ya. Semoga cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus ya. Kemudian para jamaah rahimanillah iyyakum. Nah, untuk masalah salat, pertama salat wajib berjamaah di masjid. Ini secara pertama ya. Yang pertama, poin pertama untuk masalah salat di rumah tadi, sebelum ini sekedar mukadimah ya, maka perlu diketahui salat wajib berjamaah di masjid. Ini hukum asalnya. Salat berjamaah kata beliau ya, wajib bagi muslim laki-laki adalah disyariatkan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi disyariatkan melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya. Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, sholat berjamaah diperintahkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan masyhur serta ijma atau kesepakatan dari kaum muslimin. Nah, kata-kata disyariatkan ini masih umum ya. Jadi tidak ada perselisihan. Disyariatkan untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para ulama bersepakat ya, bahwa sholat berjamaah termasuk amal ibadah dan syiar Islam yang sangat agung. Ya. Syiar itu adalah ibadah yang tampak, ya, seperti sholat Jumat, ya, adzan, iqamah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Demikian pula puasa ini, ya, haji, kemudian sholat berjamaah, ya, itu ibadah-ibadah yang tampak. Ya. Itu adalah syiar Islam. Ya. Nah ini untuk syariatnya. Disyariatkan, ini bersifat masih umum. Lalu untuk hukumnya bagaimana? Nah, beliau menjelaskan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah, sehingga terpolar menjadi 4 pendapat. Ya, ini dapat diringkas menjadi 4 pendapat. Yang pertama berpendapat sunnah muakkadah. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga fardu ain, dan keempat syarat sah. Ini paling berat untuk syarat sah ini, syarat sah. Maksudnya syarat sah sholat. Kalau sholat tidak berjamaah, tidak sah sholatnya. Dan ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, pendapat yang berat. Kemudian beliau mengatakan secara ringkas, ya, namun pendapat yang kuat, wallahu alam, pendapat ulama yang mengatakan fardu ain,
ya, bahwasanya wajib bagi setiap muslim mukallaf. Dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali. Di antaranya adalah firman Allah, ya, kemudian beliau menyebutkan setelah beliau menyimpulkan bahwa meskipun kesimpulan ini pun ya beliau simpulkan dengan melihat dalil-dalil yang ada tentu saja ya. Apa itu? Beliau lebih memilih menyimpulkan pendapat yang ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap kita untuk sholat di masjid ya ketika sudah mukallaf. Di antaranya adalah firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, mayoritas ulama berdalil dengan ini, dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Ya, karena Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang rukuk. Salatlah bersama orang-orang yang salat. Di mana tempatnya? Di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid." Ingat ini tadi orang yang buta, sahabat yang buta ya. Tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid. Adakah keringanan bagiku? Ya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, ada." Tapi ketika orang itu berpaling, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu mendengar azan?" Orang itu menjawab, "Iya." Ya. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, kalau begitu penuhilah, jawablah panggilan adzan itu, yaitu dengan mendatangi masjid. Ya. Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam Ma'alimus Sunan, ya, dalam hadis ini terkandung dalil bahwa menghadiri sholat berjamaah adalah wajib. Seandainya hukumnya sunnah, niscaya orang yang paling berhak mendapatkan uzur adalah kaum lemah seperti Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, yang buta dari sahabat Rasulullah SAW. Yang buta saja ya tetap diperintahkan untuk sholat di masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang dapat melihat, orang yang normal? Ya. Terlepas dari hukum sholat berjamaah, ya, para ulama mengatakan tidak ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkan jamaah, baik kita katakan sunnah atau fardu kifayah, kecuali karena uzur umum dan khusus. Ya. Maksudnya bagaimana? Anggap saja mungkin sebagian orang mengatakan saya lebih memilih sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan atau fardu kifayah. Ya, ketika sebagian orang melaksanakan maka gugur kewajiban bagi orang lain. Ya, atau mungkin fardu ain. Maka ya mereka mengatakan tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah kecuali kalau ada uzur, dan uzur ini bersifat umum dan khusus ya, bersifat umum dan khusus. Contoh uzur umum seperti hujan deras, ya, baik siang atau malam, angin kencang sekali, udara dingin yang sangat, ya. Kemudian para ulama telah sepakat tentang bolehnya. Jadi kalau ada uzur-uzur yang bersifat umum, maka boleh sholat di rumah, ya, dan tidak harus ya, atau tidak mengapa dia sholat di rumah dan tidak harus pergi menuju ke masjid, ya. Itu contoh yang bersifat umum. Contoh uzur secara khusus seperti sakit parah ya, bagi individu tertentu ya, takut terhadap dirinya, harta dan kehormatannya, ya, khawatir akan akan keselamatan dirinya, khawatir hartanya akan diambil atau kehormatannya, ya. Maka hal ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya, ya. Contoh lainnya menahan berak atau kencing. Itu orang ketika menahan buang air besar atau air kecil, ya, maka dia boleh meninggalkan sholat. Ya. Ketika dia sholat maka tidak khusyuk, ya, hal tersebut tidak khusyuk, maka ke belakang dulu, selesaikan dulu. Ya, setelah selesai baru datangi sholat. Kalau masih dapat berjamaah, lanjutkan. Kalau tidak, sholat sendiri. Ya. Dan masih banyak lagi uzur yang lainnya. Imam Suyuti rahimahullah berkata, uzur tidak sholat berjamaah ada 40 jenis. Ya. Ini kalau dikumpulkan semuanya. Kemudian dan termasuk uzur adalah takut dari penularan virus ini sehingga gugur kewajiban jamaah di masjid dan menggantinya dengan sholat di rumah. Ya, jadi ini termasuk bentuk pencegahan meskipun daerah tersebut ya belum ada orang yang belum menyebar, belum zona merah lah dengan kata lain. Maka dalam rangka untuk mencegah diri ya, untuk menjaga, untuk pencegahan, maka ini termasuk uzur. Dan ini adalah rukhsah, ya, ini adalah keringanan. Ini adalah keringanan, ya.
Dan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini sekedar info faedah ya, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia. Luar biasanya kalau di Arab Saudi ini luar biasanya ketika pemerintah mengeluarkan keputusan atau apa kita katakan ya, atau aturan atau perintah, maka luar biasanya daerah-daerah sini di mana Arab Saudi ini terdiri dari 8 atau 9 provinsi ya kalau tidak salah, mereka ada daerah-daerah yang terpencil pun ya, mereka sami'na wa ata'na, mendengar. Maksudnya daerah terpencil berarti ya belum ada sama sekali, belum masuk pada mereka. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat yang terjangkit itu hanya mungkin ada yang 1, 2, ada yang tidak ada berapa hari ya. Maka mereka sudah sami'na wa ata'na. Semuanya ya udah masjid ditutup ya ditutup, cukup adzan saja. Demikian pula Jumat cukup adzan saja. Adapun selanjutnya salatnya di rumah ya. Meskipun daerah-daerah tersebut masih hijau, masih bersih, bukan zona merah ya. Jauh dari perkotaan. Termasuk mereka yang di Provinsi Asir dan sebagainya, di Abha, di Bisyah dan sebagainya, yang daerah-daerah berliku-liku pegunungan ya. Maka sama saja ya. Mereka pun sami'na wa ata'na, mendengar, kami taat. Ini luar biasanya di sini ya. Oleh karenanya ketika ada orang-orang suara-suara yang mengkritik pemerintah berlebih-lebihan dalam masalah ini, apa yang kemudian disikap tegas dari pemerintah? Ya sudah, dilepas dari jabatannya. Ya, saya beberapa kali mendengar ya, ada mahasiswa dari negeri Asia, tidak saya sebutkan negaranya ya, dia S2 di sini atau S3 saya lupa, di Ummul Qura. Ya, ternyata di salah satu sosial medianya, entah Twitter atau Facebook atau yang lainnya, ya, mengkritik Arab Saudi. Padahal dia tinggal di sini, mendapatkan rezeki dari sini, kehidupan dari sini. Mengkritik Arab Saudi. Akhirnya apa ya? Sudah putus saja. Enak-enak di sini sekolah mau S2 atau S3 gratis, malah seperti itu. Ya, akhirnya sudah sama Arab Saudi putus. Ya. Kalau sudah waktunya pulangkan nanti akan dipulangkan. Ya. Termasuk orang-orang sini Arab Saudi internal juga. Ya. Saya beberapa kali juga membaca. Bahkan ada wakil atau apa dari amir di provinsi mana. Ya. Ketika kalimatnya tidak baik dan ini mengganggu keamanan, mengganggu apa ya? Membuat kegaduhan lah ya. Ini bisa mengganggu keamanan masyarakat, kalimat-kalimat yang tidak baik. Hingga akhirnya apa? Ya sudah diputus dari pekerjaannya. Ada yang sivitas di universitas manapun seperti ini, ya sudah akhirnya diputus, dipecat dari pekerjaannya ya. Ini supaya apa? Supaya keamanan ini benar-benar terjaga di sini. Tidak ada orang-orang yang membuat isu-isu atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya, ketika hal semacam ini diterapkan, maka Masya Allah ini adalah luar biasa. Terlepas dari itu, maka sholat di rumah itu adalah keringanan. Ya, itu adalah keringanan dan itu tidak mengapa. Ya. Kemudian yang kedua termasuk sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain bagi laki-laki berakal yang balik dan tidak ada udzur sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama ya. Namun sama halnya dengan sholat wajib secara berjamaah, bila pelaksanaannya di masjid menyebabkan menyebabkan bahaya, maka boleh untuk tidak sholat Jumat di masjid serta menggantinya dengan sholat zuhur di rumah ya. Tidak ragu lagi bahwa di antara maqasid syariah, tujuan syariat ini adalah apa? Menjaga nyawa ya. Imam Syatibi rahimahullah beliau berkata, seluruh umat bahkan semua agama bersepakat bahwa syariat itu diletakkan ya, guna menjaga 5 kebutuhan pokok, 5 hal yang mendasar. Pertama menjaga agama, kemudian yang kedua nyawa, yang ketiga kehormatan, yang keempat harta, dan kelima akal. Nah, ini bisa menjaga kehormatan, menjaga nyawa seorang hamba ya. Kemudian para ulama telah menetapkan kaidah bahwa mengantisipasi lebih penting daripada pengobatan. Maksudnya mencegah lebih baik daripada pengobatan ya. Dan para ulama juga telah menyebutkan bahwa salah satu udzur yang membolehkan tidak berjamaah dan Jumatan adalah takut dan kekhawatiran. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Termasuk dalam hal ini kekhawatiran dari virus ini adalah udzur yang membolehkan untuk sholat di rumah. Sebagaimana difatwakan oleh lembaga-lembaga fatwa di berbagai negara Islam. Ya, ini banyak fatwa-fatwa, apalagi kalau di Arab Saudi ya, banyak ulama-ulama di sini menyampaikan hal itu ya. Kemudian Al-Mardawi rahimahullah mengatakan wa yu'dzaru fi tarkil jumu'ati wal jama'ati al-maridu bila niza wa yu'dzaru aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad. Artinya diberi uzur untuk tidak salat berjamaah
dan Jumat bagi orang yang sakit tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Demikian juga diberikan uzur jika takut tertimpa sakit. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kondisi saat ini yaitu rasa takut dari tersebarnya COVID-19 ya. Maka ini tidak mengapa. Dan sudah kita sampaikan tadi, ketika kita sholat di rumah menjaga diri kita benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada, maka kita menolong diri kita, pertama menjaga diri kita, kemudian menolong orang lain ya, supaya sama-sama satu sama lain tidak saling memberi infeksi atau menularkan penyakit ini. Kemudian juga menolong para petugas medis ya, meringankan tugas mereka ya, dan itu adalah kemaslahatan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan bagi pasien yang positif COVID dilarang untuk ke masjid agar tidak membahayakan yang lain. Ini jelas ya. Hal ini ditegaskan oleh ulama sejak dulu. Tapi anehnya di Indonesia ada orang yang sudah positif terkena diam-diam dia, ya, bohong dia. Kemudian akhirnya sholat bersama-sama. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, ini bisa membahayakan yang lainnya tentu saja. Bahkan ada yang aneh ya, saya sempat melihat video di Indonesia, ya ada orang yang dijemput oleh tim medisnya pakai peralatan lengkap, kemudian orang yang dijemput itu datang, yang kemudian anehnya teman-teman malah ada yang menyalaminya ya, sebelum dia pergi ke rumah sakit. Ya Allah, ini sesuatu yang aneh ya, aneh bin ajaib yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, di mana orang-orang menjaga dirinya, tim medis dengan begitu ketatnya, malah beberapa temannya, meskipun terlihat satu orang temannya, itu malah menyalaminya, ya, menyalaminya ketika hendak dibawa ke rumah sakit. Semestinya dia menjaga jarak, ya. Baik, hal ini ditegaskan oleh ulama sejak dulu. Ja'a fi asnal matalib li Zakaria al-Ansari asy-Syafi'i wa qad naqala al-Qadi Iyad 'anil ulama anal majzuma wal abrasa yumna'ani minal masjid wa min salatil jumu'ah wa min ikhtilatihima bin nas. Al-Qadi Iyad ya, menukil dari para ulama, mereka mengatakan bahwa orang yang terkena penyakit lepra dan belang dan sopak ya, dua penyakit yang menular, dilarang menghadiri masjid dan ikut sholat Jumat serta bergaul dengan manusia. Ya, dilarang untuk sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid, demikian pula untuk bergaul di tengah-tengah manusia. Ini dilarang. Ya. Ibnu Hajar al-Haytami dalam Fatwa al-Fiqih al-Kubra menjelaskan, sababul man'i fi nahwil majzum khasyata dararihi wa hina idzin fayakunul man'u wajiban fihi. Sebab dilarangnya, ya, sebab larangannya ini adalah kekhawatiran menular sehingga dilarang. Larangan di sini sifatnya wajib. Ya, subhanallah ya. Beliau sampai mengatakan seperti ini ya. Sebab larangan ini adalah kekhawatiran menular sehingga larangan ini sifatnya wajib. Ya, dia tidak boleh berarti salat berjamaah, salat di rumah ya. Adapun ancaman dalam hadis bagi yang meninggalkan salat Jumat ya, itu bagi yang meninggalkan Jumat tanpa ada uzur. Ya. Adapun bagi yang meninggalkannya karena ada uzur, maka tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Ya. Jadi sebagian orang kemudian khawatir bagaimana seandainya meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa 3 kali berturut-turut, ya, kemudian dia akan dicap demikian dan demikian karena ada hadisnya. Maka ketika itu tidak ada uzur maka benar. Sementara kita sekarang ada uzur. Ya. Perhatikan hadis Nabi SAW berikutnya. Man tarakal jumu'ata tsalatan min ghairi udhrin fahuwa munafiq. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia munafik. Ya. Ini kalau tanpa uzur. Ya. Kita sekarang ini ada uzur. Sekiranya ya tidak ada hal ini, kita sudah semangat sekali semuanya untuk pergi ke masjid. Maka sabarlah sesaat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Seraya memohon, berdoa pada Allah, ya, kembali kepada Allah, tobat pada Allah, dekatkan diri pada Allah, ya, yakin bahwa saya Allah yang menurunkan dan Allah yang akan mengangkatnya kembali, ya. Dan sehingga kalau sudah cara-cara medis demikian pula cara syar'i terpenuhi, kemudian hingga Allah benar angkat, maka kita akan kembali ke masjid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sabar sesaat demi untuk kemaslahatan bersama. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah menyelesaikan 2 amalan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sholat ya. Dan kita sebenarnya masih untuk sholat yang ini masih sholat juga ya, sholat di rumah, sholat Jumat ketika sholat tarawih. Namun saya kira sampai di sini dulu untuk sholat tarawih, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya.
seraya memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing langkah kita, membimbing pandangan kita, membimbing lisan kita, membimbing kaki kita, membimbing hati kita untuk senantiasa meraih keridhaannya dan kecintaannya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.